Shalom saudaraku, selamat berjumpa di dalam program Suara Pengharapan. Kembali kita akan bersama-sama untuk belajar merenungkan firman Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai program Suara Pengharapan kali ini. Dan sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dan biarlah kehadiran-Mu boleh memberkati setiap kami yang mendengar dan menyaksikan program acara ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan-Mu, karena kehadiran-Mu jaminan dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berjumpa dengan permisa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami meyakini satu hal, ketika kami berkumpul walaupun lewat udara, ketika kami berseru memanggil namamu, berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiranmu akan membawa manfaat. Kehadiranmu akan membawa kami untuk terus mengalami kemenangan demi kemenangan, untuk kami boleh mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Kehadiranmu jaminan bagi kami, untuk kami bisa menikmati sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami boleh berjalan bersama Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini, dan biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, sehingga kebenaran-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, yang membuat kami bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Senang sekali kita boleh berjumpa. Kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar tentang suatu judul, kehadiran Allah. Ya, saudaraku, tidak dipungkirin dalam kehidupan kita seringkali kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Karena apa? Mungkin perasaan kita lagi bad mood. Mungkin perasaan kita lagi galau, sehingga kita merasa berpikir seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada pengharapan, seolah-olah Tuhan meninggalkan. Ya, karena apa? Yang menjadi dasar pengharapan kita itu cuma perasaan. Ya, tetapi mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita bisa meyakini bahwasanya kehadiran Allah itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati, bahkan yang bisa kita jadikan teman, sahabat dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Inilah rahasia kebenaran ilahi yang Tuhan nyatakan bagi kita, bahwasanya kehadiran Allah itu bukan hanya perasaan. Ya, apalagi kalau seringkali kita berpikir kehadiran Allah itu kalau ada pendeta terkenal yang dengan karismanya yang luar biasa membuat kita merinding, oh itu berarti Allah hadir. Kalau nggak ada sesuatu yang menggugah perasaan kita, seolah-olah Tuhan nggak hadir, ya, seolah-olah Allah tidak ada. Ya, saudaraku, kita jangan tertipu dengan hal-hal yang sifatnya sugesti. Ya, kadang kehadiran Allah itu seringkali digantikan dengan karisma pengkhotbah, karisma WL, karisma pemimpin pujian dan lain sebagainya. Ya, tetapi kehadiran Allah itu adalah karena kita memiliki iman kepercayaan. Ya, walaupun Allah tidak dilihat, Allah itu sebenarnya ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah kita adalah Allah omnipresent. Ya, Dia tidak hanya hadir di gereja-gereja yang jemaatnya banyak, yang pendetanya luar biasa. Kalau gereja itu kecil, jemaatnya sedikit, oh di sana tidak ada kehadiran Allah. Saudaraku, ini adalah suatu pola pikir yang salah. Karena apa? Kita menggantikan kehadiran Allah itu cuma berdasarkan hal-hal yang sensasional, hal-hal yang sugesti, hal-hal yang sifatnya perasaan. Padahal perasaan itu tidak selalu benar, ya, apalagi perasaan manusia. Ya. Tetapi iman percaya kita
didasarkan apa kata kebenaran firman Tuhan. Ya. Kapan kita tahu bahwasanya Allah itu hadir? Ya. Saya katakan tadi, Allah itu adalah omnipresent. Artinya apa? Kehadiran Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, termasuk jumlah orang. Ya. Seringkali kalau kita berkumpul dalam sedikit orang, kita rasanya malas-malesan. Kita rasanya kok kayak nggak ada sesuatu yang menggugah semangat, sensasi yang membuat kita merinding dan lain sebagainya. Halo, kehadiran Allah tidak bisa digantikan hal-hal dengan yang sifatnya sensasional, hal-hal yang sugesti. Ya. Tetapi mari kita lihat dan perhatikan bersama apa yang Tuhan katakan. Ya, Yesus mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dikatakan situ apa? Aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Dasar kehadiran Allah itu bukan sifatnya sugesti, ya. Dasar kehadiran itu bukan kalau musiknya luar biasa bisa membawa kita menikmati hadirat Tuhan atau gimana. Dasarnya adalah keyakinan iman percaya. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini yang harus menjadi fakta, yang harus menjadi dasar dari kepercayaan iman kita. Ya, Allah tidak hadir dalam kumpulan-kumpulan yang selalu orang banyak, yang selalu heboh dan lain sebagainya. Ya, tetapi di sini Tuhan mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dikatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya yang menjadi dasar kehadiran Allah itu bukan perasaan kita, tapi iman kita, percaya kita. Ya. Karena kehadiran Allah tidak dibatasi ruang dan waktu atau hanya tempat-tempat tertentu. Ya, kalau kita, makanya seringkali banyak orang Kristen kalau di gereja semangatnya luar biasa, tetapi kalau di rumah seorang diri boro-boro nyanyi dengan semangat, ya lemes-lemes, bahkan kembali kepada kehidupan sehari-hari yang seolah-olah berjalan sendiri. Ya, saudaraku, kehadiran Allah didasarkan kepada apa perkataan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan, dasar kehadiran Allah adalah ketika kita berkumpul menyerukan nama Yesus. Ketika kita berkumpul memanggil nama Tuhan Yesus. Itu adalah dasar percayaan kita. Yakinlah bahwa di situ Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Kata berkumpul artinya bukan cuma bersama-sama orang banyak. Ya. Berkumpul di sini artinya ada keterikatan kesatuan hati. Ya. Kalau kita berkumpul menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus dalam kesatuan hati, itulah yang menjadi jaminan bahwa Allah hadir dalam pertemuan kita, bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, termasuk keluarga kita. Ya, kan komunitas terkecil ada dalam keluarga. Ya, 2, 3, 4 orang. Ya, kalau kita dalam keluarga senantiasa kebersamaan kita selalu memanggil nama Yesus, dikatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ini penting saudaraku, karena apa? Kehadiran Allah inilah yang membuat kita mengalami kemenangan. Kehadiran Allah inilah yang membuat kita mengalami suatu transformasi. Kehadiran Allah inilah yang membuat hidup kita ini mengalami progresivitas iman yang semakin hari semakin luar biasa. Ya. Jadi di sini kita melihat
bahwasanya kehadiran Allah sangat ditentukan ketika kita berkumpul itu dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati. Sebagaimana Mazmur 133 dikatakan, alangkah indahnya bila saudara berdiam rukun bersama. Artinya bukan hanya sekedar bersama-sama berkumpul, tetapi ada keterikatan, ada kesatuan hati. Ya. Ketika kita ada kesatuan hati, ketika kita ada kesepakatan, itulah jaminan bahwa Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita. Bahwasanya Yesus pasti hadir dalam pertemuan kita. Oleh karena itu penting kita bagi anak-anak Tuhan untuk menjaga kesatuan hati, untuk menjaga kekompakan, untuk menjaga bagaimana dalam kebersamaan kita baik dengan keluarga, baik dengan saudara seiman, baik dengan siapapun, itu ada kesepakatan, ada kesatuan hati yang solid. Karena dalam kebersamaan yang demikianlah Tuhan hadir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu sedang hadir, ya. Bahwasanya Allah itu sedang ada di antara kita. Yang kedua, Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, hal yang kedua yang menjadi dasar keyakinan kita bahwasanya kapan kita tahu Allah hadir atau tidak, yaitu saat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Artinya apa? Bersemayam itu bertahta. Bertahta itu melambangkan bahwasanya ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah itu bertahta di atas pujian kita. Artinya Allah hadir. Makanya saudaraku, ketika engkau sedih, ketika engkau sakit, ketika engkau sedang galau, memikirkan tidak ada jalan keluar, sama seperti Paulus dan Silas ketika dia dibelenggu dalam penjara, seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi Paulus dan Silas dikatakan ketika tengah-tengah malam dia mulai menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Allah hadir, dan bukan sekedar hadir, tetapi Allah menyatakan kuasanya. Apa yang terjadi saudaraku ketika Paulus dan Silas di penjara, ya, ketika dia menaikkan puji-pujian, apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa, ya, dan sendi-sendi penjara semua terbuka. Ya, saudaraku, dahsyat kalau Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ya, makanya kita jadi anak Tuhan. Kalau saudara sedih, tidak ada alasan untuk kita itu tinggal dalam kesedihan. Atau ketika kita galau susah, tidak ada jalan keluar, kita terpuruk seolah-olah tidak ada harapan. Karena apa? Allah bisa kita panggil, Allah bisa kita hadirkan kalau kita mau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan ketika Allah hadir, itulah jaminan kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan dalam hidupmu dan hidupku. Ya, makanya pastikan hidupmu senantiasa dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Dalam kehidupan rumah tangga keluargamu, ada misbah pujian dan penyembahan. Ya. Mungkin saudara, aku nggak bisa Pak, kalau renungan khotbah kayak pendeta itu nggak bisa. Minimal dalam keluargamu ada doa, pujian, dan penyembahan yang terus menyala di hadapan Tuhan. Itu adalah jaminan kehadiran Allah.
Dan kalau Allah hadir, saudara nggak perlu risau. Ya, Paulus dan Silas, walaupun tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, tetapi mulutnya, hatinya, dia buka, dia ungkapkan, dia ekspresikan untuk memuji menyembah Tuhan. Sehingga sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Bahkan bukan hanya itu, ya, ketika pujian dinaikkan, semua orang berseru-seru memanggil nama Yesus, termasuk kepala penjara. Ya, walaupun dia mengalami panik dan ketakutan karena namanya ketua lapas, ya, dia bertanggung jawab terhadap semua narapidana. Aduh, bagaimana supaya aku selamat? Kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Percayalah, maka engkau dan seluruh isi keluargamu akan diselamatkan. Nah, bahkan pujian penyembahan bisa menggerakkan orang untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pastikan Allah senantiasa hadir dalam kehidupan keluargamu, dalam perkumpulanmu, dalam hidupmu secara pribadi. Ya, ketika engkau mengalami kesendirian dan kesedihan, jangan takut. Mari naikkan pujian penyembahanmu, kesungguhan hatimu. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, dikatakan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Allah bertahta di atas pujian penyembahan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita masukin hadirat-Nya dengan pujian penyembahan kita. Dan biarlah kita merasakan bagaimana Allah hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah akan menolongmu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat yang Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir
kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita masuk hadirat Tuhan, dan biarlah kita rasakan bagaimana kehadiran Tuhan saat ini dalam hidupmu dan hidupku. Karena jaminan kehadiran Allah inilah yang membuat kita mengalami kemenangan, yang membuat kita mengalami kelepasan, yang membuat kita mengalami kelimpahan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh belajar sesuatu yang penting, bahwasanya kami perlu kehadiran Tuhan. Kami perlu melibatkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Betapa seringkali kami merasa kekalahan, merasakan kegagalan, karena betapa seringkali kami berjalan mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan pengalaman kami sendiri. Padahal kami tahu ketika kami mengandalkan kekuatan sendiri, Firman mengatakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan biarlah hari ini kami boleh belajar untuk senantiasa mengundang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Allah itulah jaminan untuk mengalami kemenangan, untuk kami boleh menikmati kelimpahan berkat Tuhan luar biasa. Kami berdoa buat setiap permesa, buat setiap pendengar yang menyaksikan program Suara Pengharapan ini, mereka yang dalam segala pergumulan, mereka yang dalam segala kesesakan, mereka yang dalam segala keterpurukan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau boleh menyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terjadilah pertolongan Tuhan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah kehadiran Allah menjadi jaminan bahwasanya Engkau akan mengalami kelepasan, Engkau akan mengalami kesembuhan. Mereka yang dalam kesusahan Tuhan akan mengalami penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Mereka yang dalam keterpurukan Tuhan mengangkat mereka. Tuhan melepaskan beban mereka sehingga mereka merasakan kelegaan tinggal bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami mengucap syukur buat pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, terima kasih buat segala perhatiannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, dan sekiranya Bapak Ibu Saudara ada pergumulan ataupun pokok-pokok doa, Bapak Ibu boleh menghubungi kami di nomor di bawah ini, dan kami dengan senang hati akan mendukung dan melayaninya. Apapun yang Bapak Ibu menjadi keluhan ataupun pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa. Shalom.